Halo teman-teman, saya Dastan. Di kesempatan ini saya akan mereview sebuah film yang berjudul The Guardian. Film berdurasi 127 menit ini disutradarai oleh Victor Vu dan diperankan oleh Trach An sebagai Mai Li, Ami sebagai Huyen, Salim sebagai Lam Peng, dan Samuel An sebagai Khan. Film ini menceritakan tentang misteri bunuh dirinya seorang artis yang bernama Lam Peng. Dia adalah penyanyi terkenal, namun di saat karirnya meroket, dia terseret kasus skandal video seks. Disitulah ia depresi dan bunuh diri. Namun di sini banyak kejanggalan-kejanggalan yang mengarah pada sebuah misteri besar yang belum terungkap. Nah teman-teman, bagaimana kisah selanjutnya? Mari kita masuk ke reviewnya. Film dibuka dengan Pong. Dia adalah seorang artis di Vietnam yang sangat terkenal di cerita ini. Dia sedang berdandan, namun tak disangka dia melakukan bunuh diri ditemani dengan boneka kumantong. Film pun dimulai. Scene berpindah ke Mai Li. Dia adalah sahabatnya Peng, sekaligus penyanyi latarnya. Dia sedang live streaming di salah satu media sosialnya. Di sana juga ada Huyen, sahabatnya. Mereka berdua satu kontrakan. Di sini Huyen menanyakan kabar Peng, namun Li tidak tahu menahu tentang Peng. Diceritakan Peng itu terkena skandal video seksual dan beritanya sudah viral ke mana-mana di negeri itu. Scene pun berpindah ke Li dan Huyen yang sedang akan mengikuti mata kuliah, namun di sela-sela itu ada salah satu temannya mahasiswa yang mengatakan Peng bunuh diri dari berita. Lalu Li pun pergi keluar. Dia pergi ke dekat pinggir pantai yang mana ayahnya tinggal di sana. Diceritakan ayahnya tidak suka pada profesi seorang penyanyi, yang mana padahal Li ini adalah penyanyi latarnya Peng. Kemungkinan ayahnya Li tidak suka lantaran sebuah masa lalu yang kelam. Di sana juga ayahnya menyinggung ibunya yang jadi seorang penyanyi. Tidak berapa lama seorang detektif kepolisian datang menghampiri mereka. Si detektif ingin menanyakan sesuatu ke Li tentang kematian Peng, karena Li penyanyi latarnya Peng sekaligus sahabatnya. Di sana ayahnya marah karena Li jadi penyanyi. Li pun diinterogasi ke kantor polisi. Polisi meyakini Li ada hubungannya dengan kasus bunuh dirinya Peng, karena ada informasi bahwa Li pernah datang ke sebuah acara pesta bersama Peng sebelum terjadinya video skandal Peng yang bocor ke publik. Namun di sini Li diam saja, tidak memberikan keterangan apa-apa. Polisi juga bertanya kenapa boneka kumantongnya sama dengan Peng. Dan polisi juga berasumsi bahwa boneka mereka berdua dibeli di tempat yang sama. Namun di sini Li tidak mengaku, dia bilang bonekanya beli dari tempat lain. Di sini Li mengingat kembali kejadian waktu lalu bersama Peng. Peng di sini memberikan bonekanya ke Li, yang mana itu sebagai hadiah ulang tahunnya Li. Di sini Li kelihatannya tidak nyaman dengan kedekatan pacarnya Peng, yaitu Khan, seolah-olah dia iri hati. Balik ke Li lagi, di sini Li tidak mengaku apa-apa ke polisi, seperti ada yang dia sembunyikan. Singkat cerita, malam pun tiba. Li sedang memandangi video masa lalu mereka dengan Peng. Tapi tiba-tiba ada suara air macet di kamar mandi. Li menghampiri ke sana dan pas dia buka, yang macetnya di sana banyak darah yang keluar. Huyen pun datang dan memeriksa, namun tidak ada apa-apa. Scene berpindah ke Li yang sedang menghadiri acara pemakaman Peng. Di sini ayahnya Peng menghampiri dan menanyakan Li supaya berkata jujur, namun Li seolah-olah menghindari. Ketika dia keluar dari gedung, Li ditelepon oleh seseorang yang mengancam supaya tutup mulut. Singkat cerita, 6 bulan pun berlalu. Li menghadiri acara audisi talent nyanyi, namun di sana dia tidak menang meski suaranya bagus. Di sana juga Li berkenalan dengan Nyonya Tam. Dia adalah sponsor di audisi itu. Dia juga mempunyai boneka kumantong. Lalu Nyonya Tam mengajak untuk makan bersama. Dia yang traktir.
Di sela-sela makannya, Tam menyarankan Lee untuk mengisi boneka Lee dengan arwah karena menurut dia boneka arwah bisa membawa keberuntungan. Karena menurut Nyonya Tam, Lee mempunyai potensi yang sangat bagus untuk menyanyi, tapi hanya kurang beruntung saja. Untuk itulah Nyonya Tam menyarankan Lee untuk mengisi bonekanya supaya keberuntungannya datang kepada dia. Singkat cerita, setelah makan-makan itu Lee berdiskusi dengan Huyen untuk mengikuti sarannya Nyonya Tam. Dan mereka pun pergi ke tempat yang dituju atas infonya dari Nyonya Tam. Di sana bonekanya Lee diisi dan Lee di sana juga disuruh bersumpah untuk selalu menyayangi dan diharuskan memperlakukannya seperti anaknya sendiri. Singkat waktu, Lee sedang berjalan-jalan. Dia bertemu dengan mantan pacarnya Peng, yaitu Kan. Dia juga adalah seorang produser ternama di Vietnam. Dengan instannya Lee diajak untuk ikut proyeknya Kan, yang mana itu sangat mustahil jikalau Lee tidak mengadopsi bonekanya itu. Jadi bisa dibilang itu salah satu keberuntungannya Lee yang disebabkan oleh boneka kumantongnya. Singkat waktu, Lee akhirnya bisa rekaman di bawah naungannya Kan, dan Lee pun albumnya meledak dan terkenal. Dia juga dikasih rumah yang bagus oleh Kan. Suatu malam Lee diajak oleh Nyonya Tam untuk menghadiri acara kumpul-kumpul komunitas pecinta boneka kumantong. Di sela-sela acara itu, Lee bertanya pada Nyonya Tam apakah boneka kumantong bisa mengabulkan semua keinginannya, termasuk cinta. Yang Lee maksud di sini adalah pacar yang selama ini dia idamkan, yaitu Kan. Karena sejak dulu Lee sudah menaruh suka sama Kan sewaktu dia bekerja dengan Peng. Nyonya Tam hanya tersenyum saja. Singkat waktu, Lee semakin hari semakin populer. Namun di sisi kepopulerannya itu, ia selalu dibayang-bayangi hantu Peng. Lee sedang latihan dengan Kan. Di sela-sela latihannya, Lee mengingat sesuatu yang mana itu adalah tabir sesungguhnya misteri kenapa Peng bunuh diri. Malam itu Lee dipanggil seseorang yang bernama Chuong dan Tien. Tien adalah seorang produser yang juga lumayan terkenal. Tien mengajak Lee bergabung di perusahaannya, yang mana berarti Lee bisa berekaman dan menjadi populer. Tapi Tien dan Chuong mengajukan syarat, yaitu mengajak Peng untuk datang ke party mereka. Yang mana di sini Peng adalah tiket masuknya Lee menjadi penyanyi terkenal. Lee pun mengajak Peng untuk ikut ke pesta yang diadakan oleh Tien. Awalnya Peng gak mau, tapi melihat raut mukanya Lee, dia akhirnya mau. Balik ke Lee yang sadar akan dari ramunannya, dia dikujukan oleh bayang-bayang Peng. Scene beralih ke Lee yang sedang meminta ke bonekanya yang supaya Kan mau padanya, meski dia sadar bahwa Kan masih belum bisa move on dari Peng. Semakin hari Lee semakin terkenal dan akhirnya Kan jadi pacarnya juga. Di sini Kan menanyakan tentang pesta waktu itu bersama Peng, namun sekali lagi Lee berbohong. Dan ingatannya Lee tentang acara itu pun terulang kembali. Lee dan Peng akan datang ke acara yang direncanakan waktu itu. Di sini Peng enjoy menemani Lee dan mereka sempat minum-minum. Namun setelah mereka minum, Lee dan Peng pingsan. Dan disinilah malapetaka itu dimulai. Lee dan Peng digilir oleh Tien dan kawan-kawannya, dan tidak lupa mereka juga merekamnya. Namun di sini Tien dan kawan-kawannya memakai topeng. Ada maksud tertentu dari mereka. Di sini Peng tertekan dan semua masyarakat menjudge dia dengan kata-kata kotor dan kasar. Peng tidak kuat dan akhirnya bunuh diri. Lee menerima karangan bunga kematian dari seseorang misterius dan mendapatkan pesan ancaman. Lee ketakutan, lalu dia pergi ke Nyonya Tam. Di sana dia menanyakan apakah bonekanya bisa membantu untuk hal itu. Nyonya Tam pun menyarankan supaya bonekanya ditingkatkan lagi kekuatannya ke dukun. Si dukun pun dipanggil ke rumahnya Lee dan Nyonya Tam pun datang ke sana. Dan acara ritual pun dimulai. Cần được làm sạch trong lòng để đón nhận linh. Setelah selesai singkat cerita, Lee memulai ritual santetnya. Foto yang pertama dia simpan adalah foto Chuong.
Dan benar saja esoknya Chuang sudah ditemukan mati bersimbah darah di dalam bathtub seperti Peng mati. Polisi pun pada datang. Di sisi lain Hu yang datang ke rumahnya Li. Di sana dia terkejut karena melihat foto Chuang dan dia bertanya kepada Li. Dan akhirnya Li pun jujur semuanya ke Huyan tentang semuanya. Di sini Huyan menyarankan agar dibuang semua bonekanya, namun Li tidak mau. Tapi setelah dia pikir-pikir, akhirnya dia buang juga. Namun si bonekanya itu kembali datang. Bahkan Li bermimpi boneka itu menghantuinya. Paginya Li mau membuang boneka-bonekanya, namun tiba-tiba ada pesan masuk ke HP-nya. Dia diancam oleh Tien. Dari sana Li tidak jadi membuang boneka-bonekanya. Malah dia meminta permohonan lagi dan meletakkan foto Tien dan teman-temannya. Di sisi lain Huyan sedang menyelidiki komunitas boneka Kumantong. Di sana dia merasa janggal karena base camp-nya komunitas itu fiktif alias tidak ada. Dan dia memberitahu ke Li. Scene beralih lagi ke polisi yang menemukan jasad Tien dan teman-temannya. Scene beralih lagi ke Huyan yang diteror sesuatu yang entah apa itu, lalu dia pun ditabrak. Li marah ke bonekanya dan merobeknya. Karena sahabatnya juga dilukai. Namun pas dia robek boneka itu, di sana terdapat alat sadap dan kamera. Tiba-tiba Kan datang ke rumahnya Li. Di sini baru terungkap bahwa sebenarnya dari awal Li ikuti audisi adalah rencananya Kan dan keluarganya Peng. Dari Nyonya Tam, dukun sampai ke pembantunya, itu adalah keluarganya Peng. Semua ini adalah rekayasa Kan dan keluarganya Peng. Termasuk membunuh semua pelaku pemerkosa Peng adalah Kan. Setelah Kan memberitahukan semuanya, dia mau membunuh Li. Namun Li di sini meminta sesuatu permohonan. Dia ingin live streaming. Dia mau berkata jujur bahwa dia sebenarnya tahu dari semua kejadian yang menimpa Peng. Namun Li tidak bisa membantu, entah karena takut ataupun dia sengaja. Ibaratnya Peng sudah mati pun dia masih bungkam. Padahal Peng kesana itu niat ingin membantu Li. Namun air susu dibalas dengan air tuba. Malahan Li pun ingin memiliki Kan seutuhnya. Setelah Li mengaku, Kan tidak jadi membunuhnya karena dia merasa dia lebih tersiksa jika hidup dalam bulian masyarakat. Setelah Kan pergi, bayang-bayang Peng pun datang dan mengajaknya bunuh diri. Di sisi lain, Kan dan keluarga Peng dikepung oleh polisi karena polisi sudah mengendus motif dan planning mereka dari awal. Di akhir scene diperlihatkan Huyan yang nampaknya akan jadi bintang baru. Film pun selesai. Jadi teman-teman di sini diceritakan bahwa dendam keluarga Peng dan Kan lah yang merekayasa semuanya. Semenjak Li tidak mau membantu mereka membersihkan nama Peng, mereka jadi dendam kepada semua yang terlibat termasuk Li. Hantu-hantu yang ada di dalam adegan yang Li lihat itu, kalau menurut saya, semua rasa bersalah Li terhadap Peng. Jadi di film ini murni semuanya rekayasa Kan dan keluarga Peng. Oke teman-teman, sekian dulu dari saya. Semoga kalian terhibur dengan review saya ini. Maaf bila ada kata-kata yang salah dan salah mengeksplain film ini. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.